saya Nur Indriani dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia dengan dosen Bapak Tovan Priyananda Adinata, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu isu atau salah satu konflik, yaitu budaya patriarki berdampak pada perempuan. Baik teman-teman, seputar informasi yang saya dapatkan melalui gramedia.com, patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, serta mendominasi dalam berbagai peran yang ada di masyarakat. Sistem patriarki merupakan salah satu sistem yang sangat ditentang oleh kaum feminis. Hal ini karena patriarki menganggap bahwa perempuan dipersepsikan hanya berfungsi reproduktif saja, sehingga perempuan hanya dianggap mampu berada di rumah untuk hamil, melahirkan, mengasuh anak, atau mengerjakan pekerjaan domestik saja. Bersama saya Nur Indriani yang akan menemani waktu Anda dalam beberapa menit ke depan dengan membahas mengenai budaya patriarki berdampak pada perempuan. Pada tahun 2022, melalui media indonesia.com, seperti yang kita ketahui, budaya patriarki bukan hanya dianggap tentang menjadi pemimpin atau tokoh adat lainnya. Namun patriarki berdampak pada kekerasan pada perempuan akibat posisi kaum laki-laki yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sehingga masyarakat ini cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apapun. Teman-teman, menurut Alfian Rohmansyah SSM Hum tahun 2016, dengan bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki memiliki arti struktur yang meletakkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sehingga budaya patriarki merupakan budaya yang dibangun atas dasar hierarki, dominasi, dan subordinasi, yang mengharuskan laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma. Dalam permasalahan ini, saya menggunakan teori kekerasan, yaitu menurut WHO, dalam penjelasannya di kumparan.com pada Minggu 23 April 2023, menjelaskan bahwa kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik serta kekuasaan, ancaman, maupun tindakan pada diri sendiri, perorangan atau kelompok orang yang mengakibatkan trauma, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, serta maupun perampasan hak. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari goodstars.id pada Senin 30 September 2024, budaya patriarki turut berkontribusi dalam memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menurut laporan dari Kemen PPPA, rumah tangga menjadi tempat dengan insiden kekerasan paling tinggi. Sepanjang 2024, sebanyak 7.099 perempuan dilaporkan menjadi korban kekerasan, dengan 5.396 korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Seperti pada kasus KDRT yang terjadi di Indonesia, dengan salah satu kasusnya yaitu yang saya dapat melalui kumparan.com pada Kamis 16 Mei 2024, menjelaskan bahwa terjadi sebuah kasus KDRT yang dilakukan oleh Aris Martondo di daerah Sumatera Selatan. Aris mengubur istrinya, Sri Desta Aryani, hingga babak belur. Kasus KDRT ini tersebut terjadi pada Selasa 20 April 2024 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini terjadi karena Aris meminta uang 50.000
saat istrinya sedang berada di dapur. Alasannya uang tersebut digunakan untuk pegangan. Saat itu korban sudah menjelaskan kepada suaminya bahwa tak ada uang lebih dan hanya cukup untuk membeli sayuran saja. Dalam permasalahan ini menimbulkan cekcok antara hubungan suami istri tersebut dan terjadinya suatu permasalahan dalam rumah tangga. Teman-teman, di sini saya juga menggunakan teori konflik dan kekerasan dengan salah satu jenisnya yaitu teori faktor individual. Memaparkan bahwa setiap perilaku suatu kelompok yang termasuk dalam kekerasan dan juga konflik biasanya berasal dari tindakan individual. Nah, dalam teori ini, individual ini perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu merupakan suatu agresivitas yang dilakukan individu secara sendirian. Agresivitas tersebut dilakukan bisa secara spontan ataupun terencana, dan juga perilaku kekerasan yang dilakukan secara bersama. Jadi dalam suatu konflik yang melibatkan kelompok, penggeraknya hanyalah segelintir orang saja atau dari individu-individu. Pendapat saya yaitu saya tidak setuju dengan adanya budaya patriarki tersebut, karena menurut saya perlu adanya kesadaran untuk menghilangkan perbedaan pandangan yang dapat merugikan perempuan, serta adanya fakta yang diperoleh dari data yang saya dapat dalam suatu permasalahan tadi, yaitu perlu adanya pembagian tugas pada rumah tangga agar tidak terjadi cekcok antara hubungan rumah tangga tersebut, dan perlu adanya dorongan serta dukungan dan mengubah pandangan terhadap laki-laki dan perempuan bahwa perlunya melihat seseorang tanpa memandang jenis kelamin. Baik teman-teman, sebelum saya menutup informasi pada konflik ini, saya akan membagikan salah satu quotes dari Nyai Ontosoro dalam buku Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup hanya berkalang lelaki, tapi bukan berarti aku tidak butuh lelaki untuk aku cintai. Quotes ini saya peroleh dari goodreads.com. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan kalimat atau kata yang salah dan tersinggung, saya mohon maaf. Sekian, saya Nur Indriani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.